Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru, calon guru profesional? Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai soal tryout bahasa Indonesia ya. Bagi teman-teman yang belum punya studi kasus, bisa chat WhatsApp saya yang ada di samping sini atau di deskripsi, nanti saya simpan di bawah di komentar juga. Silahkan chat kalau teman-teman butuh dibuatkan refleksi studi kasus. Baik, ini ada beberapa soal yang sempat saya dapat dari tryout UK PPG, dikirim oleh salah seorang teman. Menurut FR, PPG piloting tahap 1, katanya sekitar kurang lebih beberapa orang ya, bukan hanya satu orang, sekitar kurang lebih 30% soal yang di try out itu masuk di UK PPG inti Bapak Ibu Guru nanti. Jadi ini saya sempatkan bahas beberapa soal untuk persiapan teman-teman nanti ujian. Dan bagi teman-teman yang punya soal mapel lain yang ingin dijawabkan, soal tryoutnya bisa chat saya, chat juga. Nomor saya ada di kolom komentar atau kolom deskripsi. Nanti saya bantu jawabkan, sekalian saya kasih pembahasannya. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa jawab mapel apapun itu. Coba kirim, saya akan bantu jawabkan soal teman-teman untuk dijadikan bahan untuk belajar persiapan UK PPG. Pada akhir pembelajaran teks eksplanasi, peserta didik akan diminta untuk membandingkan teks eksplanasi dengan teks lain. Urutan pembelajaran yang tepat dilakukan agar kegiatan pembelajaran lebih efektif, bermakna, menyenangkan, dan aktif adalah: A. Menjelaskan kaidah kebahasaan unsur teks, mengerjakan LKPD secara berkelompok, mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas. B. Mengerjakan LKPD, mengidentifikasi struktur teks, mencermati teks dari internet, kemudian mempresentasikan di kelas. C. Mengamati teks, bertanya jawab unsur kebahasaan, menganalisis unsur kebahasaan yang ada pada teks, kemudian presentasi di depan kelas. D. Membaca materi, menganalisis unsur kebahasaan, mengamati contoh unsur kebahasaan pada teks, menerima penguatan dari guru. E. Menerima penjelasan materi, menganalisis unsur kebahasaan teks bersama kelompok, membuat peta konsep materi, kemudian memajang karya. Nah, kira-kira yang mana urutan yang benar untuk pembelajaran yang tepat ya, efektif, bermakna, menyenangkan, dan aktif? Silahkan dijawab dulu teman-teman. Sambil teman-teman jawab, saya mau kasih info lagi mengenai soal prediksi yang sudah saya buat. Jadi ada soal prediksi yang sudah saya buat, 50 nomor untuk bahasa Indonesia dan 30 nomor untuk SJT. Itu sudah dilengkapi dengan tips trik menjawab soal PCK dan tips trik menjawab soal SJT. Saya yakin soal saya juga mampu membantu teman-teman nanti pada saat ujian UK PPG. Bagi yang berminat bisa chat saya ya. Baik, kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah opsi C. Mengamati teks, kemudian bertanya unsur kebahasaan, bertanya jawab, kemudian menganalisis unsur kebahasaan yang ada pada teks, dan terakhir adalah presentasi di depan kelas. Pembelajaran yang efektif, bermakna, menyenangkan, dan aktif harus melibatkan peserta didik dalam proses yang bersifat interaktif dan eksploratif ya.
Dalam konteks pembelajaran teks eksplanasi, peserta didik perlu terlibat dalam kegiatan yang berjenjang, mulai dari pemahaman, kemudian membandingkan, kemudian membandingkan dengan teks eksplanasi dengan teks lain. Dia harus paham dulu. Kita kembali ke opsinya, kita bahas satu persatu ya. Menjelaskan kaidah kebahasaan unsur teks, mengerjakan LKPD secara berkelompok, mempresentasikan. Tidak mungkin ada penjelasan kalau belum paham ya. Jadi ini melangkah, jadi tidak termasuk dalam urutannya. Mengerjakan LKPD, mengidentifikasi unsur kebahasaan, mencermati contoh teks dari internet, mempresentasikan. Ini dia terbolak-balik ya. Langsung mengerjakan LKPD tanpa paham dulu, tanpa mencermati dulu contoh, kemudian tanpa mengidentifikasi dulu, langsung mengerjakan LKPD ya. Kemudian mengamati teks bertanya jawab. Mengamati teks, yang pertama mengamati teks, kemudian bertanya jawab, menganalisis, baru presentasi. Ini yang benar ya. Kalau opsi D, membaca materi, menganalisis unsur kebahasaan, mengamati contoh unsur kebahasaan pada teks, menerima penguatan dari guru. Nah, kekurangannya ini tidak ada persentase atau mungkin bisa LKPD dulu ya. Bahas LKPD setelah mengerjakan LKPD atau persentase, baru ada menerima penguatan dari guru. Jadi salah satu urutannya hilang ya. Opsi C, menerima penjelasan materi, menganalisis unsur kebahasaan teks bersama kelompok, membuat peta konsep materi, kemudian memajang karya ya. Ini bagus juga Bapak Ibu, tapi harusnya membuat peta konsep materi ya, menerima penjelasan materi dulu, kemudian membuat peta konsep, baru menganalisis, kemudian terakhir memajang karya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami Bapak Ibu. Nomor 1 selesai ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke sosial media teman-teman, karena saya akan buat video berdasarkan banyaknya penonton ya. Banyak penonton berarti banyak yang butuh. Kalau teman-teman bantu share banyak penonton, saya akan buat lagi part 2-nya. Kalau tidak, kalau saya lihat kurang, saya akan lanjut ke IPA ya. IPA juga minta dibuatkan bahasa Inggris dan ekonomi. Kita lanjut. Melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL, pendidik bertujuan agar peserta didik mampu menganalisis struktur, unsur dan struktur berita dengan tepat. Pengelolaan kelas yang tepat adalah peserta didik. A. Dibebaskan untuk mencari berita dan memilih kelompok sesuai dengan kehendak peserta didik. B. Membuat sendiri kelompok kerja dan mengerjakan teks berita yang sudah ditentukan oleh pendidik. C. Menentukan sendiri berita dan pendidik mengelompokkan peserta didik sesuai tempat duduk. D. Mencari pasangan kelompok dan menganalisis berita yang diberikan oleh kelompok lain. E. Memilih berita yang disediakan pendidik lalu membuat kelompok sesuai berita yang dipilih. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat di sini Bapak Ibu? Sambil Bapak Ibu menjawab, saya ingatkan lagi dari tahun 2019 sampai pembahasan soal detik ini, saya selalu mengingatkan bahwa dalam soal pilihan ganda itu ada 3 benar, 1 pengecoh, dan 3 salah, 1 pengecoh dan 1 jawaban benar. Jadi tugas kita kalau mau ingin menjawab cepat, hilangkan ketiga jawaban dulu, baru kita pilih yang mana pengecoh dan yang mana soal jawaban yang benar, seperti itu. Beda lagi kalau pilihan ganda kompleks ya. Nanti saya akan kasih juga pilihan ganda kompleks yang saya maksud beberapa waktu lalu, beberapa minggu yang lalu. Baik, jadi jawabannya adalah opsi E ya. Memilih berita yang disediakan pendidik, lalu membuat kelompok sesuai berita yang dipilih. Nah, ini sesuai minat siswa ya, tapi
disediakan oleh pendidik biar tidak melebar kemana-mana pembahasan beritanya ya Bapak Ibu. Dalam problem based learning atau PBL, proses pembelajaran berfokus pada penyelesaian masalah nyata ya. Kemudian pendidik bertindak sebagai fasilitator yang memberikan kerangka atau masalah yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Pengelolaan kelas yang tepat harus mendorong peserta didik untuk secara aktif berpikir kritis dan kolaboratif. Nah, di PBL itu memang seperti itu ya. Jadi guru menjadi fasilitator, menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk dilakukan ya. Ini agar kelasnya bisa kondusif, bisa terkelola dengan baik. Opsi A, tetap diperlukan kontrol dari pendidik untuk memastikan pembelajaran fokus pada tujuan yang telah ditentukan. Tanpa arah yang jelas, tujuan pembelajaran tidak bisa tercapai. Nah, dia ini membebaskan ya. Di opsi A ini dia membebaskan siswanya mencari berita ya, tanpa ada batasan. Jadi itu akan sulit nanti di penilaiannya. Kemudian opsi B, kurang tepat dalam konteks PBL, meskipun pendidik menyediakan teks berita, membentuk kelompok sendiri, tidak sesuai dengan prinsip PBL yang mendorong pengelompokan berdasarkan masalah atau tema yang ingin dipelajari. Jadi kalau di sini siswanya yang ingin menentukan kelompok sendiri ya. Kemudian yang C, PBL menekankan kolaborasi yang efektif, bukan sekedar pengelompokan berdasarkan tempat duduk. Pemilihan kelompok harus lebih relevan dengan permasalahan yang dipecahkan. Opsi D, meskipun analisis oleh kelompok lain bisa menjadi bagian dari pembelajaran, proses utama PBL menuntut peserta didik untuk fokus pada penyelesaian masalah dalam kelompoknya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Ini ada soal pilihan ganda kompleks ya. Ini contoh soal pilihan ganda kompleks di mana kita memilih lebih dari satu jawaban. Kita lihat soalnya. Tujuan kegiatan, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif melalui teks artikel ilmiah populer. Manakah langkah-langkah pembelajaran dengan urutan yang tepat dan sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut? Pilihlah semua pernyataan yang benar dengan memberi tanda centang jawaban benar lebih dari satu. Nah, inilah yang saya sebut beberapa waktu yang lalu, yang baru-baru ini, bahwa soal pilihan ganda kompleks jenis UKPPG sejak tahun 2023 itu sedikit berbeda yang ini. Oke. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu, kira-kira yang mana yang bisa kita centang. Nah, ini agak panjang ya, jadi saya kasih waktu sedikit agak lama. Baik, di pause ya kalau dirasa terlalu cepat untuk saya bahas. Kita lihat jawaban yang saya punya. Jadi yang pertama kita centang, ini termasuk benar ya. Peserta didik mengamati contoh teks, kemudian peserta didik dibagi ke dalam kelompok, beberapa kelompok. Kemudian mereka disuruh mengidentifikasi ciri-ciri berbagai teks artikel ilmiah populer. Setelah itu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Saya yakin teman-teman pernah atau sering melakukan ini. Selanjutnya, yang kedua salah ya. Kenapa salah? Guru menyiapkan paparan mengenai teks artikel ilmiah populer. Yang kedua, peserta didik dibagi ke dalam kelompok, kemudian menyimak penjelasan guru, kemudian mengerjakan lembar kerja peserta didik.
Setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, pembelajaran ini lebih didominasi oleh penjelasan guru dan kurang memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kreatif dan kritis melalui eksplorasi mandiri. Di sini dia sudah membahas, kemudian dibentuk kelompok lagi, dia bahas lagi di sini, ya. Kemudian dia menyuruh siswa mengerjakan LKPD. Setelah itu setiap siswa mempresentasikan. Ya, ini terlihat biasa saja, sebenarnya bagus, tapi masih kurang cocok untuk yang ini ya, yang kritis dan kreatif ya. Oke, yang diminta oleh soal. Nah, kita lanjut. Ini benar, kita centang benar. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, mencari contoh teks. Jadi mereka langsung dibagi beberapa kelompok, mereka mencari, mengeksplor sendiri, kemudian mengerjakan LKPD. Setelah itu saling membahas pekerjaan di dalam kelompok. Setelah itu mempresentasikan hasil dan saling mengomentari. Ini termasuk kritis dan kreatif. Selanjutnya, ini juga benar, yang ketiga ini, memilih artikel yang disediakan oleh guru. Peserta didik dibagi dalam kelompok sesuai pemilihan artikel yang sama. Kemudian mengerjakan lembar kerja peserta didik, bertanya jawab, mempresentasikan hasil, saling mengomentari. Nah, ini dianggap kritis dan kreatif ya. Jadi intinya di sini guru tidak terlalu banyak berceramah ya. Selanjutnya membaca sekilas beberapa artikel yang diberikan guru, kemudian memilih artikel yang dianalisis. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok sesuai pemilihan artikel yang sama. Mengerjakan LKPD, mempresentasikan hasil diskusi. Kita lihat pembahasannya ini, kenapa tidak dicentang. Hanya mengerjakan lembar kerja dan mempresentasikan hasil diskusi kurang mendorong siswa berpikir secara kritis dan kreatif karena aktivitas analisis kurang mendalam. Dia fokus ke pengerjaan LKPD-nya ya Bapak Ibu. Makanya dianggap tidak kurang kritis dan kurang kreatif. Seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, saya ingatkan lagi teman-teman guru yang butuh refleksi studi kasus, silahkan chat di WA saya di kolom deskripsi dan komentar video ini. Dan yang ingin soal-soal prediksi bahasa Indonesia dilengkapi dengan SJT, silahkan chat juga saya. Selanjut, ini ada soal benar dan salah. Nah, seperti ini nanti yang Bapak Ibu akan jawab di UKPPG. Ada tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menulis gagasan pikiran, pandangan, pengetahuan, metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Ya. Manakah pernyataan yang sesuai untuk pemilihan sumber belajar yang inovatif dan kreatif berdasarkan tujuan tersebut? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. Jadi model soalnya ini mirip dengan soal ANBK seperti yang saya bahas beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, Bu Irma meminta peserta didik untuk membaca teks berita dari koran. Lalu mereka diminta untuk membuat kerangka berita yang baru. Benar atau salah? Silahkan dijawab. Peserta didik diajak belajar di perpustakaan sekolah, lalu mereka diminta mencari referensi mengenai teks eksposisi yang akan dikembangkan, benar atau salah. Silahkan diklik ya nanti kalau ujian. Bu Ina mengadakan pembelajaran di ruang terbuka, lalu peserta didik diminta duduk melingkar untuk mencatat hal penting dari materi yang disampaikan. Benar atau salah? Pak Dadi membuat dan membagikan materi, lalu peserta didik diminta duduk berkelompok untuk mendiskusikan materi tersebut dan mempresentasikannya. Bapak Ibu pilih benar atau salah. Kemudian peserta didik ditugaskan untuk mencari minimal 1 video debat, minimal 2 ya.
2 video debat di internet secara berkelompok lalu dianalisis dan dipaparkan di depan kelas. Benar atau salah? Nah, ini 1 nomor ya Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu jawab, dari zaman saya 2018 sampai sekarang memang soalnya panjang-panjang ya. Soal tidak pernah tidak hots kalau soal UKPPG, dulu namanya soal UP. Memang tidak pernah pendek, dan dulu saya di bahasa Inggris itu 120 nomor teks pedagogi dan profesional, kemudian ditambah 40 nomor soal kepribadian. Jadi 160 nomor itu dikerjakan dalam waktu 120 menit ya, 2 jam. Panjang teksnya, panjang. Bayangkan 160 nomor harus diselesaikan dalam waktu 120 menit. Kalau sekarang enak 50 nomor 120 menit. Ya, sangat leluasa untuk berpikir. Baik, saya yakin Bapak Ibu guru sudah jawab. Jadi kita jawab bersama ya. Ini menurut jawaban saya, di sini dia benar ya. Mendorong peserta didik berpikir kritis dan kreatif ya. Jadi kita pilih ini. Ya, langsung kita klik. Oke. Yang kedua, ini juga benar. Pembelajaran di perpustakaan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi sumber belajar secara mandiri dan menemukan referensi untuk mengembangkan teks eksposisi. Jadi secara kreatif dan kritis. Selanjutnya, yang ketiga ini salah ya. Meskipun pembelajaran di ruang terbuka, aktivitas ini lebih bersifat instruktif dan tidak inovatif untuk mencapai tujuan. Ya, ini dianggap tidak inovatif karena hanya mencatat hal-hal penting dari pembelajaran yang dilakukan. Sama sekali tidak konstruktif, yang ada hanya instruktif. Selanjutnya, Pak Dadi membuat dan membagikan materi, lalu peserta didik diminta duduk berkelompok untuk mendiskusikan materi tersebut dan mempresentasekannya. Ini juga dianggap benar. Diskusi kelompok dan presentasi merupakan strategi yang mendorong berpikir kritis dan kolaborasi. Selanjutnya, yang opsi D itu juga dianggap benar. Tugas ini inovatif karena memanfaatkan sumber daya digital dan mendorong peserta didik menganalisis video debat ya. Jadi ini sudah kritis dan inovatif ya. Tingkatnya sudah menganalisis 2 video yang video debat ya. Nah, ini dianggap inovatif. Oke, jadi jawaban yang salah hanya 1 ya. Hanya opsi yang ketiga ya. Baik, kalau Bapak Ibu berapa yang benar? Kita lanjut ke soal berikutnya. Penggalan kegiatan inti pembelajaran. 1. Siswa mengamati slide presentasi tentang teks narasi. 2. Siswa bersama guru saling bertanya jawab tentang materi yang ditampilkan. 3. Siswa diberi permainan terkait kata hubung untuk memperdalam pengetahuan siswa. Skenario tanya jawab yang dilakukan di kelas agar menumbuhkan minat nalar kritis siswa adalah: pilih jawaban yang benar dan memberi tanda centang ya. Jawaban benar lebih dari 1. Kita menemukan lagi soal pilihan ganda kompleks. Nah, yang diminta adalah yang menumbuhkan minat dan nalar kritis siswa. Yang pertama, guru langsung mempersilahkan kepada siswanya untuk bertanya. Benar atau salah? Guru menunjuk langsung siswa untuk bertanya atau menjawab. Apakah ini bisa dicentang atau tidak? Guru membuat pertanyaan yang dikemas dalam aplikasi kuis. Apakah ini bisa menumbuhkan minat dan nalar kritis siswa? Selanjutnya, siswa membuat pertanyaan di kertas lalu dijadikan permainan. Dicentang kalau memang dirasa bisa menumbuhkan minat dan nalar kritis siswa. Siswa yang tidak mau bertanya akan diberikan pertanyaan. Nah, kalau ini dianggap
bisa menumbuhkan minat dan nalar kritis siswa, silakan dicentang. Baik, kita langsung ke jawaban. Nah, ini dia jawaban saya, Bapak Ibu Guru. Jadi hanya 2 yang saya centang di sini. Guru membuat pertanyaan yang dikemas dalam aplikasi kuis itu saya anggap bisa menumbuhkan sikap atau minat siswa ya dalam belajar dan bisa menarik dan interaktif ya. Ini. Kemudian yang kedua, siswa membuat pertanyaan di kertas lalu dijadikan permainan. Nah, dengan meminta siswa membuat pertanyaan sendiri, mereka lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran dan mengasah kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya yang tidak benar, ini siswa yang tidak mau bertanya akan diberikan pertanyaan. Ini sama dengan memaksa ya. Memaksa itu bisa mengurangi minat mereka dalam belajar ya, karena mereka dalam keadaan terpaksa ya. Selanjutnya guru menunjuk langsung siswa untuk bertanya atau menjawab. Menunjuk langsung siswa bisa menyebabkan rasa takut atau memberikan tekanan bagi beberapa siswa. Guru langsung persilakan kepada siswa untuk bertanya. Tidak semua siswa akan berani atau siap bertanya. Nah, seperti itu. Semoga dipahami ya. Baik Bapak Ibu Guru, bagi yang ingin dijawabkan soalnya silahkan kirim ke saya. Nanti saya kasih bantu jawab. Mapel apapun itu silahkan kirim fotonya ke saya. Atau kalau tidak bisa teks, foto juga bisa. Saya akan jawabkan kemudian bahas di channel ini sedikit-sedikit. Karena kalau dibahas semua tidak cukup waktunya. Itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman guru. Bagi yang ingin memesan refleksi studi kasus, bisa chat saya. Ingin soal prediksi bahasa Indonesia saya, lengkap dengan SCT, bisa chat saya juga. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.